Fadal Ustaz, dimulai. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamu ala qaimi ali Muhammad al-Hujjat ibn al-Hasan al-Imam al-Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu syarif. Ikhwan akhwat beserta kajian dasar keislaman ya, yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jam pertama ya, atau di sesi pertama ini kita akan berdiskusi lah ya, atau membicarakan materi usuluddin atau akidah. Dan insya Allah saya dipercaya ya kan untuk memimpin atau memandu kajian ini. Ya, seperti yang tadi Pak Edi sudah disampaikan oleh Pak Edi bahwa sebenarnya ini pertemuan kesekian, kalau nggak salah pertemuan hari ini pertemuan ke-8 ya, kan gitu. 7 ya. Pembahasannya masih seputar mengenal Tuhan atau tauhid, yaitu pokok pertama ya, dasar agama yang pertama ya, sebagaimana kita ketahui ya, di mana pembahasannya meliputi kebutuhan terhadap atau pentingnya akidah, apa itu akidah, pentingnya akidah ya, terus kemudian masuk kepada pembahasan isi dari akidah itu, dimulai dari pembuktian keberadaan Tuhan. Terus kemudian pembuktian tauhid ya. Itu berdasarkan metode pembahasan yang ada dalam kitab-kitab atau buku-buku teologi atau ilmu kalam dan juga filsafat ya. Sementara meskipun ini membahas ya lebih dekat kepada atau beririsan kuat dengan akidah Islam, tapi metode pembahasannya atau sistematika pembahasannya tidak merujuk kepada Al-Quran dan hadis, karena memang di dalam Al-Quran itu ya tidak ada sistematika pembahasan seperti itu, tapi mengikuti sistematika yang dibuat oleh para ulama untuk memudahkan memahami atau membangun pemahaman yang benar tentang akidah. Nah, setelah pembahasan tauhid itu, di mana pembahasan terakhirnya tentang tauhid zat ya, terus kemudian tauhid sifat dan tauhid fi'liyah, masuk kepada pembahasan sifat Allah. Nah, hari ini ya kita akan memulai pembahasan sifat Allah. Tapi sebelum saya hari ini melanjutkan pembahasan ma'rifatullah itu, yaitu pembahasan sifat Tuhan, ya saya persilakan kepada peserta baik yang offline maupun yang online untuk bertanya seputar pembahasan sebelumnya ya, terkait dengan definisi akidah, pentingnya akidah, terus kemudian pembahasan pembuktian keberadaan Tuhan ya, terus pembuktian tauhidnya ya kan, yang meliputi tauhid keberadaan Tuhan, tauhid sifat, dan tauhid pekerjaan atau perbuatan Tuhan, yang meliputi tauhid khaliqiyah, tauhid penciptaan, tauhid rububiyah kepengurusan, dan tauhid ilahiyah ya, itu semua masuk ke dalam tauhid fi'liyah ya. Nah, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau saya harus mereview lagi ya agak lama ya. Jadi apa
poin-poin yang terdapat pada tema-tema dalam tauhid tadi yang sebelum menjadi pembahasan sebelum ini, sifat Allah atau sifat Tuhan yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, silakan, baik yang offline maupun yang online. Ada pertanyaankah atau apa? Silakan. Hah? Belum ada. Kalau enggak saya akan melanjutkan nih. Mungkin dari yang online, silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan pembuktian keberadaan Tuhan dan tauhidnya. Izin, Ustaz. Baik, tidak berlama-lama ya, supaya tidak buang waktu, karena waktunya juga yang diberikan sebentar, cuma 1,5 jam. Dan saya, karena seringnya kalau saya itu mengajar itu, ya itu kegiatan sendiri. Jadi saya bebas mau 2 jam, 3 jam. Ya kan? Izin bertanya, Ustaz. Oke. Nah, jadi kalau kita kembali mengingat ya pentingnya berakidah, ya. Jadi orang hidup itu pasti dia berakidah, ya. Terus kemudian juga selain itu juga harus berakidah yang benar, karena sekedar berakidah saja tidak memastikan orang itu bisa meraih atau mencapai tujuan hidupnya yang sebenarnya, ya. Dia juga harus berakidah yang benar, ya. Alasan lainnya karena memang manusia itu adalah makhluk yang berikhtiar, ya. Karena dia makhluk yang berikhtiar, maka ya kan sebenarnya memungkinkan dia berada di jalan yang benar dan juga di jalan yang salah, kan gitu. Jadi dia harus betul-betul berusaha untuk memastikan bahwa dia di jalan yang benar, kan gitu. Termasuk diantaranya adalah dengan memiliki pengetahuan yang benar tentang akidah ini, ya. Nah, ketika kita harus memiliki akidah yang benar, ya khususnya kepada tentang pokok yang pertama. Dan ulama mengatakan sebenarnya akidah itu cuma satu, keimanan kepada Tuhan saja. Yang lain itu minal lawazim, gitu. Konsekuensinya, kalau orang memiliki pemahaman tentang Tuhan yang benar, ya, dan sempurna, otomatis ya kan dia juga akan meyakini bagian-bagian dari akidah yang lain, seperti kalau misalnya di Ahlul Bait dia juga pasti meyakini tentang kenabian, meyakini imamah, meyakini ma'ad dan seterusnya. Kalau di Ahlussunnah dia meyakini iman kepada nabi-nabi, iman kepada kitab-kitab dan seterusnya. Nah, ketika kita fokus kepada, kita harus benar berarti kan, harus sempurna iman kepada Allah, harus sempurna sebelumnya memiliki makrifah atau pemahaman tentang Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang dimaksud dengan pemahaman yang sempurna? Ya. Ya, tentu saja selain benar, ya. Benar itu ya berarti dia kokoh, ya, kan gitu. Nah, ada 4 ciri, ya. Ada 4 ciri kalau orang punya keyakinan yang benar itu, ya, intinya dia tidak akan berubah, ya. Jadi kalau kita misalnya Allah ada, saya yakin benar, maka yang kedua cirinya lawannya apa Allah ada? Allah tidak ada, negasinya. Saya yakin salah. Sebagaimana saya yakin mantep, ya, pernyataan Allah benar, lawannya juga saya yakin salah. Yang ketiga, keyakinan saya kepada yang dua itu, Allah ada benar dan Allah tidak ada salah, tidak dibatasi oleh ruang. Jadi nggak ada tuh sangkaan dalam diri atau keraguan. Nah, bisa jadi kalau di luar sana atau di tempat lain saya ragu atau saya berubah. Kalau masih ada kecenderungan seperti itu, berarti pengetahuan atau pemahaman orang itu terhadap dua yang tadi, ciri pertama, ciri kedua itu dia belum yakin 100%. Gitu. Dan tidak terikat oleh waktu. Sama ya maksudnya. Jadi sampai saat ini dan sampai kapanpun ya saya begitu, ya.
Nah, paling kalau terjadi perubahannya peningkatan ya dari sisi kualitas. Bagaimana dalam beberapa ayat kan disebutkan ketika disebutkan nama Allah atau ayat Allah, mukmin itu akan bertambah imannya, kan gitu. Nah, terus apa yang dimaksud dengan sempurna juga, yaitu dari sisi kuantitas ya. Jadi orang tidak hanya yakin Allah ada dan Allah Maha Sempurna, tapi juga dia yakin Allah memiliki sifat atau kesempurnaan. Nah, itu yang menjadi pembahasan kita saat ini. Ya. Semua muslimin yakin Allah alim, Allah hayyun, Allah Maha tahu ya. Antum-antum juga kan yakin kan gitu. Bagian dari muslimin, bahkan semua orang yang beragama dengan agama apapun meyakini, yang meyakini Allah pasti dia meyakini bahwa Allah itu Maha tahu. Allah Maha apa lagi? Maha kuasa. Ya, terus Maha apa lagi? Sifat apa lagi? Ya, Maha pengasih. Ayo dong. Apa namanya? Ya, betul. Ya. Nah, itu di samping kita yakin Allah itu ada, Tuhan itu ada dan dia Maha sempurna, ya, dalam istilah teologi dan filsafatnya wajibul wujud, ya, pernah dengar? Wujud yang niscaya, ya, itu sebenarnya makna, ya, yang akal berikan kepada Tuhan atau sifatkan kepada Tuhan setelah akal memahami bahwa Tuhan itu pemilik segala kesempurnaan atau zat yang maha sempurna. Maka setelah itu akal memberikan sifat wajibul wujud. Jadi wajibul wujud itu sendiri kan artinya bukan pemilik kesempurnaan. Bukan pemilik semua kesempurnaan, betul? Tapi itu lazim keniscayaan dari Allah memiliki segala kesempurnaan. Jadi karena akal memahami Allah memiliki segala kesempurnaan, maka akal menyebutnya wajibul wujud. Bukan hanya sekedar nama ya, ini hal, sifat setelah Allah pemilik kesempurnaan. Jadi Allah wujud niscaya itu karena dia adalah pemilik segala kesempurnaan. Nah, setelah kita meyakini itu, kita juga meyakini sifat-sifatnya. Ya. Nah, ini kalau dikaitkan kita lihat sumber atau referensi di luar pembahasan rasional, ya, misalnya ayat dan riwayat dan sejarah, ya kan kita akan temukan di sana bahwa pembahasan sifat itu ya karena di dalam ayat Al-Quran disebutkan sifat Allah, ya kan, dan karena itu disebutkan sifat Allah, misalnya Allah Ar-Rahmanir Rahim, Allah Khaliqus Samawati wal Ard, maka kita harus meyakini secara benar, akhirnya mesti ada pembahasannya, ya kan, mesti ada pembahasannya. Terus di sumber yang lain juga ada diskusi di kalangan para teolog, ya kan, pada pelajar lah ya, pengkaji, meskipun dia bukan seorang muslim misalnya, atau bahkan juga bukan orang yang beragama, tapi dia seorang pengkaji, ya kan. Nah, di kalangan mereka terjadi diskusi terkait dengan sifat-sifat Tuhan, ya. Tentu saja, ya kan, di antara mereka ada yang menerima, ada yang juga yang menolak, ya. Nah, tapi yang kita lihat adalah bahwa terjadi diskusi tentang sifat-sifat Tuhan, tidak saja tentang keberadaan Tuhan, ya, Tuhan ada atau tidak, Tuhan satu atau banyak, ya kan, tapi juga sampai kepada diskusi tentang sifat-sifat Tuhan, gitu. Nah, dari sini, ya kan, maka dirasa penting, ya, menjadi penting dan menjadi perhatian yang para ulama, ya, atau para alim di kalangan, ya, khususnya juga para imam, ya, para nabi itu memberikan perhatian terhadap kajian ini, ya. Ya, di samping itu, ya, tentunya alasan yang paling mendasar terkait fungsinya bagi kehidupan, kan gitu. Jadi ada pertanyaan yang mendasar, kenapa kita berakidah, kan gitu. Kenapa kita harus berakidah? Ya, tentunya kita harus paham dulu ya, akidah itu apa. Nah, sebenarnya ada pertanyaan yang berkaitan dengan pertanyaan yang paling mendasar. Jadi kenapa berakidah itu terkait dengan satu pertanyaan dan itu lebih mendasar, gitu.
Nah, tidak salahnya saya pernah baca satu artikel ya di Google, ya kan artikelnya panjang, cuman saya fokus ke satu, pas menarik gitu kan. Nah, sampai sekarang saya ingat. Jadi ya bukan berdasarkan ini saya ingin mengatakan bahwa ini pertanyaan atau persoalan mendasar yang mendasari munculnya pertanyaan kenapa berakidah. Jadi dasar pertanyaannya apa masalahnya kan gitu. Jadi di situ di artikel itu disebutkan suatu hari Einstein itu ditemui oleh seseorang. Tuhan, kalau Anda ketemu Tuhan, Anda mau nanya apa? Kan gitu. Bukan meninggal ya, bukan saat meninggal. Saya cuman ingin bertanya, dia padahal apa? Ahli apa? Fisika ya. Sama sekali nggak terkait dengan bidang ilmu pengetahuan yang dikuasainya. Saya akan bertanya kepada dia, Tuhanku, untuk apa saya diciptakan dan bagaimana, untuk apa saya hidup dan bagaimana saya hidup. Ya. Apa yang Ikhwan dan Akhwat pahami dari cerita ini? Nah, saya kaitkan dengan pembahasan akidah ya. Tapi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, kira-kira dari Ikhwan ada yang mau menjawab pertanyaan tadi dan Akhwat? Apa yang Ikhwan dan Akhwat pahami dari kisah tadi? Silakan. Jadi jangan dengar aja nih, harus ada dialognya. Apa? Pertanyaan pertama. Untuk apa saya dihidupkan? Dua, bagaimana saya hidup? Silakan, Akhwat, sedikit aja untuk lebih menghidupkan suasana ini. Ibu, mangga, silakan. Ini saya nggak minta jawab pertanyaan ini ya. Jadi ini kan pertanyaan yang diajukan Einstein kepada Tuhan. Tuhan, untuk apa saya dihidupkan? Engkau menghidupkan aku untuk apa? Dan bagaimana saya hidup? Gitu. Jadi bukan menjawab secara spesifik pertanyaan yang diajukan Einstein. Tapi dari cerita tadi, apa yang dipahami? Ini maaf nih, saya mungkin kurang bisa buat pertanyaannya ya. Pokoknya apa yang dipahami dari pertanyaan saya, silakan jawab dulu. Ayo, coba. Silakan. Dari kisah tadi, apa yang dipahami? Fitrah dari kolbu. Setiap insan manusia mempertanyakan tentang eksistensi kehidupan dirinya dan dialog dengan Tuhan. Ya. Jadi akidah fungsinya kenapa ini? Oke. Saya kembangkan ya. Tadi ada kalimat eksistensi. Jadi kan pentingnya tentang eksistensi. Apa sih yang dimaksud eksistensi? Apa yang dimaksud dengan eksistensi? Saya nggak nanya ke dia, ke yang lain. Bisa mensyarahkan, menjelaskan ucapan tadi? Apa? Ya, keberadaan itu kan ada keberadaan yang tetap tidak bergerak, ada keberadaan yang Tuhan itu keberadaan, wujud yang tidak bergerak, tidak berubah. Nah, tentunya bukan wujud itu kan gitu, wujud yang bergerak. Ya kan? Nah, wujud yang bergerak itu dikenal dengan apa? Jadi nggak bisa wujud kan gitu. Tujuannya. Jadi makna dari wujud yang bergerak itu adalah tujuannya. Itu yang ditanyain kan? Untuk apa saya dihidupkan? Dan terkait dengan pola dia hidup. Ya, mungkin kalau dalam kehidupan bermasyarakat disebut dengan aturan. Ya.
aturan bagaimana saya hidup. Oke, kalau ini disebut adalah pertanyaan mendasar, Einstein nanyanya ke siapa? Einstein nanyanya ke siapa? Ke Tuhan. Iya kan? Nah, kira-kira menurut kamu kenapa Einstein ceritanya seperti itu gitu loh? Iya kan? Apakah karena si penanya mengatakan kalau kamu bertemu Tuhan, ditemukan kepada Tuhan, ya kan kamu ajukan pertanyaan apa? Tapi kalau misalnya di luar pertanyaannya, kalau kamu ketemu sama Pak Ustadz, kamu mau nanya apa? Kalau sama, itu ceritanya jadi lain. Iya kan? Jadi kalau dari cerita Einstein, ya kan, anggap dia kalau ditemukan sama yang lain bukan Tuhan, sama Pak Ustadz misalnya, atau sama Etullah, Masya Allah kan gitu. Dia nggak nanya yang ini. Ini hanya diajukan ke Tuhan. Ya. Kayak gitu. Ya, dia ingin punya kemampuan, punya pengetahuan, punya kemampuan lah ya. Salah satunya kan dari pengetahuan kan. Jadi kekuatan diri kita itu ya pertama ditopang oleh pengetahuan. Pengetahuan apa yang dicari? Pengetahuan untuk memaknai hidup. Sebenarnya intinya itu ya tanya dia kepada Tuhan. Loh, saya berpikir ya itu menjelaskan riwayat yang dinisbatkan ke Imam Ali. Pernah dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Rahimallahu imro'an. Allah merahmati orang arafa yang mengenal, memahami min aina satu, teruskan fi aina, min aina artinya apa? Jadi Allah merahmati orang itu akan sampai pada kesempurnaannya. Gitu. Orang dirahmati, ya konkretnya, kenyataannya dirahmati itu ya dia sampai kepada kesempurnaannya. Dia orang yang meraih kebahagiaan hakiki dan kesempurnaan hakiki. Itu orang yang dirahmati. Atau dia dalam proses yang pasti menuju kepada kesempurnaan dan kebahagiaan hakiki. Syaratnya apa? Dia harus punya ma'rifah. Itu kekuatan pertama manusia untuk bisa meraih kesempurnaan dan kebahagiaan hakiki. Ma'rifah tentang apa? Min aina. Itu yang ditanya Einstein. Ya Tuhan. Gitu. Kenapa dia nanya ke Tuhan? Karena Tuhan pencipta. Asal manusia. Saya harus bertanya sama dia. Setelah itu dilewati dengan benar, dia baru ajukan lagi. Fi aina. Ya. Di mana? Maksudnya bagaimana saya hidup? Dan pertanyaan cukup dua itu tidak. Harus ada pertanyaan ketiga. Ila aina. Kemana? Tujuan saya hidup. Untuk apa saya hidup? Ya. Ya ini mah untuk menambah seru aja lah, ya kan, supaya tambah gimana gitu ya, diri kita lebih bergairah. Ya sebenarnya cukup buat kita perkataan Imam Ali itu sudah cukup memberikan motivasi. Ya, jadi kalau kita ingin mencapai kesempurnaan itu harus dengan tahu tujuan dan tahu bagaimana kita hidup, ya. Orang udah banyak yang tahu ini tapi gagal. Kenapa? Karena dia taunya bukan dari min aina. Ngerti ya? Bukan dari Tuhan. Ente ciptaan Tuhan, kok ngarang sendiri tujuan hidup? Kok ngarang sendiri bagaimana hidup? Sepintar-pintarnya manusia, ya dia bisa jawab. Tapi jawaban yang kamu kalau jalani, pasti kamu sampai kepada tujuan penciptaan kamu. Gak mungkin, kecuali itu dari Tuhan. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi apa? Untuk mendapatkan jawaban dari Tuhan itu, kita harus kenal Tuhan. Karena bisa jadi kita menyangka, ya kan, orang menyampaikan, kan banyak orang mengklaim ini dari Tuhan, jawaban dari Tuhan. Kan gitu. Dari agama ini ahli mengatakan ini jawaban dari Tuhan. Dari agama yang lain mengatakan ini jawaban pertanyaan dari Tuhan. Dari kalangan muslimin juga mengatakan ini jawaban dari Tuhan. Kayak gitu. Hatta ketika kamu ketemu kita, misalnya salah satu dari kita ketemu Rasulullah SAW, terus Rasulullah bilang,
wahai sahabatku, wahai Anda, Tuhan menyampaikan jawaban pertanyaan kamu ini. Kira-kira gimana? Kita langsung nerima? Sementara kita belum kenal Tuhan. Ya. Kalau kita nerima, itu nerima tidak dengan yakin. Yakin apa tadi? Yang 4 syarat itu cirinya. Suatu saat pasti berubah. Perubahan itu karena situasi kondisi, ya kan? Syarat ketiga dan keempat kan nggak ada. Ya, itu tidak boleh dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak boleh kondisional. Sejarah mengatakan nggak usah nunggu Nabi meninggal, di Uhud aja udah banyak yang berubah, itu sejarah mengatakan, benar nggak? Sudah jadi cinta dunia, di Uhud itu Nabi masih hidup, kan gitu. Dan di depan Nabi kadang diantara sahabat sejarah ini kita ngambil umumnya aja ya, ngambil pelajarannya, lupakan siapa yang melakukan, kan gitu ya. Jadi kita ngikutin apa yang dikatakan Murtada Mutahari, bahwa dalam sejarah itu nilai ilmiahnya itu adalah yang berulangnya sepanjang zaman, yaitu hukum umumnya, sunatullahnya gitu. Bahwa Muawiyah itu hukum umumnya, Muawiyah kebatilan, pendukung kezaliman itu akan terus berulang, Muawiyahnya enggak gitu. Cerita Fir'aun dalam Al-Quran, karena sifat Fir'aun, perbuatan Fir'aun itu akan berulang. Makanya Al-Quran menceritakan itu. Ya kan? Dan disebutkan namanya Fir'aun dalam Al-Quran, dikatakan apa? Yang namanya kebatilan itu terjadi. Kalau nggak ada orangnya nggak mungkin terjadi, paling dipahami toh. Bener nggak? Ya kan, ditulisan. Gitu. Jadi akan terjadi, berarti ada orangnya. Nah, antisipasi dah. Ya kan, orang bagaimana tuh Fir'aun bisa jadi orang zalim, ya kan? Oh, ini karena pendidikannya dan lain sebagainya gitu. Ya, kembali tadi ya. Jadi harus kita memahami Tuhan ya dengan benar sehingga kita bisa memahami jawaban yang benar atas dua pertanyaan penting ini. Ya. Ada ulama mengatakan, menafsirkan ayat yang mengatakan Allah berfirman kepada nabinya, kepada Rasulullah SAW, bukan engkau ya Muhammad yang menunjuki, tapi aku. Ya, alhasil ayat ya pasti ikhwan dan akhwat pernah mendengar itu ya. Gitu. Ini untuk menyikat aja bahwa yang menunjuki itu kan Allah. Allah yahdi wa yudlil. Bahkan yang menyesatkan juga Allah, kan gitu. Berbicara hakikat ya, kan gitu. Kita hanya membantu ya. Nabi itu hanya dalam bahasa teologinya lutuf, bantuan yang kuat. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen sukses, modal kita kuat gitu loh. Kalau mau jadi pedagang sukses, wah modal kita kuat. Ya kan, pengetahuan tinggi. Duit modal banyak mencukupi. Wah, ini kita punya modal kuat. Itu namanya lutuf. Kalau dalam istilah akidah terkait dengan hidayah, ya, bantuan yang kuat itu namanya lutuf. Nah, Rasulullah itu lutuf. Penjelasan Rasulullah, bimbingan Rasulullah dan Ahlul Bait itu lutuf. Nah, lutuf itu bantuan. Ya. Jadi orang yang bersama Nabi itu orang yang kemungkinan besar berhidayah. Gitu. Bukan pasti berhidayah. Nah, apa yang Anda pahami ketika ayat mengatakan, Allah sendiri mengatakan, bukan engkau ya Muhammad, apalagi saya, Ustadz, apalagi Anda, Ustazah, misalnya kan, Allah yang menunjuki bukan kalian. Apa maksudnya? Bagaimana Allah menunjuki? Di luar kita itu lutuf. Allah menunjuki dari dalam. Khususnya pertama lewat pengetahuan. Jadi komunikasi Allah dengan kita itu dari dalam. Gitu. Jadi jangan bergantung 100% sama penjelasan dari luar nih. Itu hanya untuk membangkitkan apa yang dijelaskan Allah dari dalam diri kita. Itu yang disebut fitrah.
Jadi setiap penjelasan dari luar, ya kan, itu fitrah kita naik. Kalau fokus ya sama penjelasan di luar, akal kita paham, itu fitrah naik. Nah itu hidayah Tuhan. Makanya dikatakan itu kan hati. Ya. Hati itu arsnya Tuhan. Ya. Tempat duduknya Tuhan dalam setiap diri manusia. Ya lucunya sudah paham, wah itu pahamnya dari luar lagi, sudah merasa berakidah. Padahal berakidah sebenarnya ketika dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sambil belajar ini sambil ngerasain apa yang dikatakan oleh Tuhan lewat hati kita. Gitu. Makanya ketika kita belajar akidah, target kita apa? Satu, paham, mendapatkan keyakinan, betul nggak? Ya kan? Dari pelajaran lewat memahami argumentasi, terus dari belajar akidah kita dapat apa? Petunjuk Tuhan. Kan gitu. Nah, dari petunjuk itulah maka akan lahir yang namanya amal soleh. Kalau sekedar paham, belum kok tidak ada nih respon dari hati, ya. Apa indikator yang muncul? Ya paling seneng ngomong, diskusi. Kita kayak santai-santai di tempat saya kan, kebetulan saya hari-hari ngajar di pesantren, Siddiqah Zahro. Aduh ini santri ini habis belajar kok kelihatannya cuma diskusi aja, nggak ada yang ngerenung. Kan gitu, habis dapat penjelasan akidah dari saya, ada yang bengong zikir, ya Allah. Kan gitu. Wah ini nyampe nih berarti. Itu saya kalau ada yang kayak gitu, saya sujud syukur. Saya berhasil. Tapi memang dari penjelasan rasional, pintunya itu, penjelasan rasional itu membuka hijab. Ayatul Takbismah mengatakan, ya kan, jadi ma'rifah qalbiyah lillah, billah, pengetahuan hati, rasa, fitrah kepada Tuhan itu, ya kan, dengan cara apa kita dapatkan? Yaitu dengan ma'rifah akliyah. Nah, di sini menjadi penting belajar taklim itu. Tujuannya adalah supaya kita memiliki ma'rifah qalbiyah, fitrah kita naik. Kita sudah dikasih, cuman baru potensi, harus kita kuatkan, betul nggak? Itu dengan ma'rifah akliyah. Gitu. Itu upaya pertamanya dengan ma'rifah akliyah. Jadi tolong, ya, nggak nolong saya ya, nolong diri Anda sendiri, kan gitu. Jadi saya cuman ingin mengatakan sia-sia taklim kalau targetnya cuman ingin paham, ingin yakin. Jadi target taklim akidah itu khususnya ma'rifatullah tentang Allah itu dua. Ya kan? Yakin dengan itu kita merasakan. Lahirlah ma'rifah qalbiyah itu pasti yastalzim amal soleh. Meniscayakan, ya, mendeterminis amal soleh. Nah, ma'rifah qalbiyah itulah yang dalam Al-Quran disebut iman. Jelas ya? Karena itu dalam Al-Quran iman selalu digandengkan dengan amal soleh. Sudah tahu rahasianya kan? Alasannya. Kenapa digandengkan dengan amal soleh? Gitu. Amal soleh memang tidak bagian dari definisi iman. Coba periksa kitab-kitab akidah, ulama mendefinisikan iman, ada nggak amal soleh di situ? Enggak, tapi disebutkan indikator. Nah, indikator itu, ya, saya mau ajarkan sedikit logika, tanda, sifat dari sesuatu itu ada dua. Ada yang bisa lepas, ada yang tidak bisa lepas. Dalam istilah bahasa Arabnya, yang tidak bisa lepas itu disebut lazim. Ya, yang bisa lepas disebut mufarik. Nggak apa-apa ya, kita nambah-nambah ilmu. Ya, ini bisa tidak bisa lepas, ini. Nah, yang bisa lepas itu ada yang lepasnya lama. Ibu-ibu perhatikan matanya, bisa lihat matanya sendiri nggak? Oh, masa sih ada hitam-hitamnya kan? Lihat, berarti bisa. Itu hitam-hitam bagi mata, itu sifat. Lazim apa mufarik? Bisa lepas nggak dari mata itu hitam-hitam? Hah? Bisa, cuman lama. Itu kata ahlinya saya. Makanya dalam logika dijadikan contoh, hitam-hitamnya bagi mata itu sifat mufarik, cuman lama. Jadi nanti mufarik dibagi dua. Ada yang susah, mungkin sampai mati nggak akan lepas itu hitam-hitam. Karena ditemukan ada mata bisa ngelihat nggak ada hitamnya. Kayak gitu. Saya lupa baca di mana itu.
Nah, tapi saya di sini taklid ya. Pokoknya itu anggap aja contoh sifat mufarid. Jadi sesuatu berhubungan dengan sesuatu yang lain tapi bisa lepas. Anak bagi ibu, mufarid itu hubungannya, benar nggak? Yang lazim seperti apa? Amal soleh bagi iman, lazim apa mufarid? Lazim. Lihat dalam ayat, temukan. Pasti kita akan temukan, ada. Ya kan? Ada orang mengklaim mukmin tapi nggak ada amal soleh. Nggak ada manifestasi berupa amal soleh. Kalau dalam riwayat, bahkan dipisahkan ya amal itu. Ada lisan, ucapan, ikrar bil lisan, wa amal bil arkan. Nah, itu ada penjelasan khusus. Padahal ucapan juga adalah amal. Betul nggak? Kok sekalian aja tanda dari iman adalah amal. Kok pakai dipecah-pecah? Ada ucapan, ada amal kan gitu. Ya kan? Nah, itu karena ada pengaruhnya. Jadi dalam satu zaman pengaruh ucapan itu jauh lebih besar. Orang mengklaim dia beriman, ya, tapi ucapannya itu buruk, ucapannya itu batil, bahkan membuat orang lain jadi cenderung dan melakukan kebatilan. Sehingga imam merasa penting untuk memisahkan itu. Lihat, kalau kamu beriman intinya gitu, ucapan kamu nggak begitu, sebagaimana amal kamu juga baik. Nah, banyak ayat menurut para ulama, ya. Tentunya karena mereka juga ahli tafsir, bahwa amal soleh itu tanda yang bersifat lazim. Kalau mau lebih detail, lazim itu sendiri ada dua. Ada bayin dan goer bayin. Nah, yang paling sadis, nggak bisa lepas banget. Ya, semuanya nggak bisa lepas. Cuman nggak bisa dipikirin yang lain tanpa yang lain. Yang satu tanpa yang lain. Gitu. Nah, amal soleh itu masih ikhtilaf. Apakah lazim yang bayin atau goer bayin? Kita bisa nggak mikirin iman tanpa amal soleh? Padahal mereka nggak bisa terpisah kan? Masih bisa kan? Nah, itu namanya lazim. Kalau begitu Anda sedang mencontohkan amal soleh itu bagi iman lazim yang tidak bayin. Karena tidak bayin itu maksudnya apa? Kita mikirin yang satu, ya kan? Tanpa bawa-bawa yang lain. Tidak niscaya membawa yang lain. Gitu. Ada kan? A sama B nggak bisa lepas di alam nyata. Di pikiran juga nggak bisa lepas. Sehingga apa? Kalau mikirin A, yang B ikut-ikut. Aduh, kok dia kebayang lagi sih? Coba kamu tulis di kepala. Atas. Pasti bawah ikut-ikutan kan? Kata bawah ikut-ikutan. Coba dibuka itu. Atas adalah sesuatu yang di atas bawah, kan pasti bawah ikut-ikutan tuh. Pasti bawah disebut tanpa kita sadari, ya kan? Kalau kita fokus, iya sih. Dalam penjelasan atas itu bawah disebut. Terus apa lagi? Nah, kalau dua sesuatu itu yang nggak bisa lepas itu, ya kan punya hubungan seperti itu yang disebut dengan hubungan idhofi, relasi idhofi, nisbi, begitu sudah keadaannya. Ya. Nah, kan manusia sempurna, nisbatnya kepada Allah itu lazim bayin seperti itu. Bahkan ahlul bait dengan ahlul bait yang lain itu bayin. Ahlul bait dengan Rasulullah itu bayin. Ya. Karena ada riwayat. Ya, riwayat mengatakan barang siapa menyakiti Fatimah, menyakiti aku. Barang siapa yang mengira. Nah, kalau kita pakai logika tambahin, kita akan tambah yakin. Kenapa? Oh, Rasul ingin mengatakan bahwa hubungan dia dengan ahlul bait itu lazim bayin. Ya. Jadi nggak hanya riwayat kita terima berdasarkan riwayat, akal juga kita terima. Ini namanya beragama pakai akal. Nah, beragama itu artinya kita punya dalil nakli, ya kan? Tapi dikuat oleh akal. Itu beragama pakai akal. Jadi pasti antara pemahaman kita tentang teks, ayat riwayat, ya kan, dan akal selaras, ya harmonis, sehingga kita nggak mungkin sesat. Nah, kembali tadi amal soleh dengan iman. Ya, alhasil cukup sampai kita pahami bahwa amal soleh itu adalah apa namanya? Tanda yang lazim sifatnya bagi iman. Ya. Nah, iman itu apa tadi? Ma'rifah
qalbiyah. Ma'rifah qalbiyah itu ketika fitrah kita tumbuh, bekerja secara otomatis. Nah, selanjutnya, ya kita perlu ingat lagi apa yang sudah kita pahami. Kan gitu. Kita ingat lagi, nah, terus juga dalam riwayat dikatakan amal soleh juga termasuk menguatkan fitrah, ya, atau iman kita. Nah, karena ada hubungan dengan iman, dan iman itu bersandar kepada ma'rifah akliyah, maka di situ kita melihat penting untuk memahami Tuhan. Ya, memahami Tuhan bagaimana? Ya, secara sempurna, sebagaimana yang dibimbing oleh para ulama kita. Yakini dengan benar wujud Tuhan, yang disebut pembahasannya pembuktian keberadaan Tuhan. Allah wajibul wujud dan seterusnya, itu sudah kita lewati. Ya, kalau yang ikut baru sekarang, tapi bisa mutolaah sendiri kitab-kitab bahasa Indonesia, ya kan, maupun bahasa Arab, silakan kalau ini didiskusikan kalau misalnya ada bagian yang tidak dipahami misalnya. Nah, terus nggak hanya itu, kita juga harus meyakini dengan benar, ya kan, persoalan tauhidnya. Nah, setelah itu baru kita meyakini juga pembahasan sifatnya. Gitu. Mungkin kenapa mesti harus ngikutin sistematikanya para yang ada di kitab-kitab akidah, kok nggak ngikutin di Al-Quran saja, kan gitu kan? Ada kajian akidah, Allah alim, ayat langsung, Allah ini ayat atau riwayat nyebutin, ya kayak gitu. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, di antara ulama juga mengatakan bahwa kita tidak, akal kita tidak mendapatkan kepuasan atau tidak memiliki pemahaman, gitu, tidak memiliki pemahaman yang sempurna. Walaupun ketika kita akal menerima dari ayat yang tidak sempurna itu, bisa jadi komitmen kita lebih kuat daripada secara rasional, gitu. Bisa jadi lebih kuat, gitu. Cuman kuatnya itu kondisional, gitu. Karena kuatnya hati itu, ya, ma'rifah qalbiyah itu bisa dari macam-macam. Nah, kasusnya, ya, pernah terjadi di zaman Nabi. Ayat mengatakan, Allah berfirman, ada orang Arab Badui mengatakan amanah. Terus Allah bilang, Waalaikumsalam, Allah bilang kepada Rasulnya, bilang sama mereka bahwa kamu belum beriman, tapi aslamna. Nah, aslamna artinya mereka beramal perintah-perintah Nabi. Kenapa? Karena ada komitmen, dorongan hatinya. Jelas? Tapi bukan atas dasar keimanan. Tidak, karena maksudnya tidak atas dasar ma'rifah akliyah yang cukup. Bisa terjadi, bisa. Kayak anak-anak kecil. Gitu. Tapi ingat, dia tidak memiliki ketaatan, ya, kepasrahan yang kuat karena tidak didasari oleh ma'rifah akliyah yang kuat. Gitu. Ya, lihat aja sejarahnya. Di mana dia posisinya waktu terjadi Karbala? Ketika Nabi wafat. Kayak gitu. Kita kan nggak mau seperti itu, ya. Nah, jadi kita harus komplit, ya, gitu. Nah, itu mungkin bisa saya harap itu dikembangkan, artinya terus didalemin. Kenapa dari pembuktian keberadaan Tuhan, tauhid, mesti ada lagi pembahasan tentang sifat. Tidak cukupkah, ya kan, kita cuman beriman kepada Tuhan berdasarkan pengetahuan akal, keyakinan akal kita tentang keberadaan Tuhan. Allah ada, Tuhan ada, maha sempurna, selesai. Cukup nggak? Nah, itu tolong didalemin, ya kan, lebih dikaji lagi. Nah, atau mungkin ada pertanyaan, ya, apa kira-kira pertanyaan yang spesifik? Silakan lontarkan. Atau ada jawaban, ada pandangan. Kalau saya bertanya, kenapa harus juga ada pembahasan tentang sifat? Ayo, masih malu-malu nih Pak Edi nih. Yang online juga. Yang online ada yang bertanya, Sir.
Karena mesti ada pembahasan sifat. Gitu. Judulnya kan tauhid. Ya cukup aja pembuktian Tuhan terus tauhid. Kalau kita lihat buku akidah, filsafat apa? Pembuktian isbat wujudillah, wajibul wujud, pembuktian tauhid, ada pembahasan sifat. Silakan. Ada jawaban? Agar sifat itu yang paling mudah untuk dimarifati atau dikenali oleh marifat akal rasional dia. Ya, jadi paling mudah. Emang yang susah apa? Yang lain kan dia abstrak kan. Yang Kalau lain apa? sifat. Yang lain apa? Yang lain non sifat kan. Kalau sifat Iya, itu, non sifat itu apa? Itu bikin bingung terus nih ngomongin. Jadi pembahasan tentang Tuhan itu, ya kan, dibagi. Pertama, pembuktian wujud Tuhan. Iya. Ya kan, dalam filsafat dan akidah disebut pembuktian wajibul wujud. Allah disebut wajibul wujud kan. Iya. Terus dari situ pembuktian tauhidnya, ya kan. Tauhid zat, tauhid sifat, tauhid fi'il kan gitu. Tauhid fi'il kemudian dibagi lagi dan seterusnya. Terus pakai untuk sempurna pemahaman kita tentang Tuhan, pakai diakhiri dengan pembahasan sifat. Ada pembahasan lagi nih, yaitu mengenal sifat. Ya, silakan. Pak Edi, ini bisa diminum ya? Silakan. Ada jawaban? Apakah mungkin karena ini Ustaz, kan pertanyaan mendasarnya, kenapa kita masih butuh pembahasan tentang sifat untuk menyempurnakan pemahaman kita tentang Tuhan? Betul. Nah, apa mungkin karena begini, kaitannya dengan amal tadi itu, bahwa justru dengan kan begini Ustaz, sifat ini kan dia ada aspek tasbihnya. Justru aspek tasbih itu maksudnya begini kan, kalau pada level wujud kan, kalau pada level wujud itu kan dia tanzim mutlak Ustaz. Pada level zat dia tanzim mutlak. Nah, ketika turun pada level sifat, di situ ada aspek tasbih, karena kalau sifat tidak memiliki aspek tasbih, kita tidak bakal mengenal Tuhan sama sekali. Dan dengan karena adanya aspek tasbih pada sifat itulah, sehingga pada saat yang sama kita bisa mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, dan pada saat yang sama pula dengan sifat-sifatnya itulah kita beramal soleh, Ustaz. Ya, Hasan. Cuman mungkin buat yang lain pembahasan ini penjelasan antum terlalu tinggi ya, kan gitu. Ya kita berangkat dari kasus lah. Jadi langsung aja anak kan gitu. Ada ayat mengatakan, coba fenomena yang terjadi di zaman hidup Nabi. Nabi hidup di lingkungan para penyembah berhala kan. Nah, saya mencoba sederhanakan kan. Nah, sementara orang-orang itu, ya Allah berfirman mewahyukan kepada, kalau engkau bertanya siapa pencipta langit dan bumi kepada mereka, mereka meyakini. Artinya mereka punya kepercayaan kepada Tuhan, ya, sebagai pencipta dan seterusnya. Ya. Dan dia tidak menyebutkan bahkan ada pencipta selain Allah. Man khalaqas samawati wal ard. Ya, itu bunyi kalimat di dalam Al-Quran yang suruh dilontarkan oleh Nabi kepada orang kafir Quraisy. Mereka jawabnya Allah. Sama nggak Allah yang mereka pahami dengan kita? Ya, atau Allah sebagai pencipta sama. Tapi kenapa mereka kok tidak taat kepada Allah? Gitu. Mereka menyembah yang lain, mereka mengikuti hawa nafsunya dan seterusnya. Jadi bukti sistem kezaliman yang terjadi di Arab waktu itu, di zaman itu, karena mereka mengikuti hawa nafsu, membuat aturan dari hawa nafsunya, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak taat kepada Allah. Itu karena akidahnya. Gitu. Mereka berhenti hanya pada pemahaman tentang Tuhan, sebatas Tuhan itu pencipta. Ya prosesnya panjang ya. Mungkin awalnya
pengingkaran, artinya mereka tahu tapi nggak mau taat. Tapi turunannya ke sini, ya sudah, gitu. Kayak misalnya di agama pertama di Indonesia, animisme ya, dinamisme atau Hindu-Buddha. Coba perhatikan, semua bagaimana hidupnya jawabannya itu ngarang sendiri, disesuaikan dengan keyakinan mereka, kan gitu. Artinya mereka maksain disesuaikan. Padahal kalau kita teliti, ente memahami Tuhan itu hebat, mulia, nggak kok begini sih cara perlakuannya, sikapnya, kan gitu. Ya karena tidak terbimbing, dia nggak tahu kalau itu cocok atau tidak, ya kan? Dan kita dapati banyak orang yang memang dalam hidupnya itu banyak salahnya, kan gitu. Nah itu baru ketahuan ketika misalnya sudah capek-capek, kok tidak mendapatkan apa-apa, sudah naik tangga, pas di tangga terakhir baru sadar, waduh selama ini jalanin hidup itu di tangga yang salah, kan gitu. Ya itu salah satu mungkin ayat itu bisa menjadikan jawaban kenapa kita harus sifat. Nah termasuk kasus dalam Al-Quran pengikut agama Allah sebelumnya, ya kan, yaitu kaum Nasrani. Sampai sekarang kan mereka meyakini Trinitas, ya kan, di mana mereka mensifati Allah sebagai yang punya anak atau tiga dalam satu dan seterusnya, kan gitu. Itu pada wilayah sifat. Itu dia sedang mensifati, dia sedang menisbatkan sesuatu hal keadaan kepada Tuhan. Ya, Tuhan sebagai subjek penerima sifat itu nggak ada bedanya apa yang kita yakinin. Nah, perbedaan kita dengan mereka itu dalam pensifatan di wilayah ini. Nah, ini jangan-jangan pas kita bahas ini ternyata kita juga ada perbedaan nih yang hadir di sini, ya kan? Dari awal pembuktian Tuhan, wah kita seagama, gitu. Pas sampai di sini, oh, Tuhan punya sifat itu, menurut saya tidak. Gitu. Coba misalnya ikut ngaji di kalangan ahlu sunnah misalnya kan, pasti Ikhwan dan Akhwat merasa di wilayah ini ada perbedaan, kan gitu. Tapi ya perbedaan itu kadang ada yang memang punya resiko kecil, jadi abaikan aja. Ada yang resiko besar, itu perlu ditanggapin. Ya sederhananya seperti itu, ya. Jadi, nah, jadi pengaruh kepada kehidupan juga udah jelas ya, karena kita tahu kan proses hidup kita itu adalah bagaimana kita hidup untuk mencapai tujuan, ya kan? Dan itu harus sudah kita pahami sebelum kita bergerak secara sadar, ya kan? Maka kita harus pahami dulu, dan pemahaman kita itu, ya kan, bersumber dari pemahaman kita atau keyakinan kita kepada tauhid atau Tuhan yang benar. Nah, tauhid atau pemahaman yang benar itu meliputi semua persoalan ketuhanan. Tidak cukup yakin Tuhan ada saja, tauhid, sementara kita salah dalam memahami sifat-sifatnya. Ya. Nah, kemudian kita masuk kepada langsung pembahasan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut Ikhwan dan Akhwat, ya, ada cara berpikir atau metode ya, logika lah. Yang logis itu ketika mensifati sesuatu itu gimana? Sebelum kita berbicara sifat Tuhan, kan kita sedang mensifati ini. Ya, bagaimana ketika kita mensifati sesuatu itu? Atau kata lain, sebelum kita mensifati sesuatu, ya, misalnya A dengan B, A adalah B, misalnya. Kita sifati A dengan B, dari mana B itu kita dapatkan? Nah, ini mungkin lebih fokus kepada aspek epistemologinya ya. Dan itu memang cara para teolog, ulama akidah dalam membahas masalah sifat Tuhan. Ya, menurut Ikhwan dan Akhwat selama ini atau yang dipahami, ada berapa cara akal manusia memahami sesuatu yang akan ia sifatkan kepada sesuatu yang lain. Memahami makna, ya, memahami konsep yang kemudian ia sifatkan kepada sesuatu. Ya, cuman ada dua cara, nggak lebih. Apa?
Judulnya apa ya? 2 cara memahami makna sifat. 1, dari diri yang diri subjek ya. Diri si penyandang sifat nanti. Sampai sini jelas ikhwan dan akhwat? Coba ini nanti yang akan Anda sifati, tapi dengan apa? Ya, dengan suatu makna. Ya kan? Nah, makna itu dari mana yang akan Anda sifati? Jangan ambil dari yang lain, dari diri saya sendiri. Apa kira-kira? Anda pahami nggak dari diri ini, natik yang berpikir? Pahami nggak? Pahami nggak? Pahami kan? Sudah pahami, dapat, bisa disebutkan ke saya. Pasti bisa dong, orang diambil dari saya, itu milik saya. Iya kan? Natik itu sudah saya sandang. Itu milik saya, namanya kesempurnaan saya. Gitu. Udah? Apa kesempurnaan saya? Natik yang berpikir atau yang punya ilmu misalnya kan. Nah, kalau sudah jadikan predikat atau sifat. Ustadz Yusuf natik. Sangat bisa dong. Ya. Itu sifat yang Anda sifatkan ke saya itu diambil dari saya, itu disebut sifat zat. Jadi sesuatu yang dinisbatkan tapi sebelumnya diambil dari subjek sendiri. Gitu. Apa akibatnya? Sangat mudah kita menyebutkan kepada si subjek. Udah pasti dia itu natik. Gitu. Kenapa? Ya orang saya pahami natik dari dia. Apa yang Anda pahami dari Tuhan? Yang kemudian Anda sifatkan ke Tuhan, itu yang disebut dengan sifat zat. Itu cuma 3. Ilmu, haya, sama apa yang ada dalam diri Tuhan. Haya, hidup. Ilmu. Terus apa? Kudro. Cuma 3. Menurut teolog, menurut filsuf, ya secara rasional cuma ada 3 yang ada pada diri Allah. Jadi belum mensifati ini, ya, belum mensifati. Dilihat Tuhan, dipikirkan, dipahami. Dia zat ini maha hidup, dia punya ilmu, dia punya kudro, ya. Akhirnya yang tadinya di kepala cuma ada Allah, terus didapati makna lain dari diri Allah. Nah, makna lain yang diambil dari diri Allah ditulis di sampingnya dalam pikiran. Nah, itu yang disebut pensifatan. Pensifatan dimukodimahi dengan apa? Memahami konsep yang akan dijadikan sifat itu dari diri Allah. Namanya sifat apa ini? Khobariyah. Sifat zat. Oh. Sifat zat. Iya, khobariyah bisa kan gitu. Namanya apa? Ya, yang Anda nyebutin yang populer aja, ya kan? Namanya sifat zat. Ya, jadi pembagian pertama ya yang harus dipahami. Nah, cuman jangan batasi, ini kan pemahaman ya. Nah, pemahaman itu harus ngebuka fitrah. Kalau cuman pemahaman aja, nggak ada amal yang muncul, nggak ada komitmen, gitu. Coba apa sih yang kurang amalnya yang Anda rasakan dari diri Anda? Selama ini sholat, alhamdulillah, khusyuk nggak? Kalau ini paham, terus berhasil membuka fitrah, lihat sholatnya pasti lebih khusyuk. Sholat lebih khusyuk itu apa? Indikator batinnya, nyari Tuhan, nggak ada yang lain. Ya, mau kemana aja nyari Tuhan. Aina matuwalu, nyari Tuhan. Nabi Ibrahim kurang apa sih? Nabi sampai Allah bilang, kamu belum yakin? Gitu. Itu Allah dialog ngajarin itu. Lagi taklim. Allah tahu. Justru nabinya itu nggak pernah puas kenal Tuhan. Aku ingin tambah yakin ya Allah. Apalagi dalam sholat, memang di hadapan Tuhan. Masa nggak dapat? Cuman caranya gimana? Kita di Ahlul Bait ini, ya kan, dikasih ilmu cara bagaimana memahami Tuhan. Itu yang paling mendasar dengan benar. Jadi tolong, karena ini yang membuka hijab itu bukan guru lagi. Harus diri sendiri. Gitu. Jadi diinternalisasi, didoktrin. Kalau bahasanya ahli hipnotisme, disugesti. Kan gitu.
Ya Allah, Engkau alim, Allah alim, Allah alim. Gitu. Terus sampai kerasa, waduh, kayaknya saya nggak bisa lagi berbuat ini, Allah tahu. Nah, itu udah kebuka itu. Pasti ada hijab yang hilang. Gitu. Hijab yang hilang, mau tahu hijabnya itu apa? Nah, yang tadi itu, jadi apa yang tadi diomongin, keluar pernyataan dari fitrah. Wah, saya nggak bisa sembarangan lagi nih. Nah, gitu. Hidup terbatas, tapi nikmat karena itu pilihan. Beda kan dengan orang yang membatasi diri dipaksa, kayak orang di penjara. Waduh, Hatta tinggal di istana, kalau nggak disukain dipaksa. Jadi dari diri subjek, maka sifat ini disebut apa? Sifat zati. Nah ini juga berlaku, ini hukum logika, hukum berpikir. Ya. Terus ada sifat kita berikan. Anda sifatkan nggak? Nisbatkan ke diri saya guru, ustadz. Ya kan? Dari mana itu ustadz Anda ambil, terus ditaruh di samping kata saya di pikiran Anda, artinya Anda sifatkan atau Anda predikatkan ke saya. Dari mana ngambilnya? Itu mekanisme ya. Nah kalau ngambilnya itu salah, berarti pensifatannya salah. Berefek kepada pensifatannya salah karena ngambilnya salah kan? Kenapa kasus dalam Al-Qur'an orang-orang disebutkan beberapa misalnya orang Nasrani kok nyebut Allah punya anak? Gitu. Dia ngambilnya dari mana itu? Jadi jangan salahin nyifatinnya, ngambilnya dari mana? Gitu. Nah, yang pertama itu ya, ngambilnya ya ini yang kedua ya. Dari hubungan. Biasanya Anda hubungan itu suka pakai istilah apa? Biasanya kalau ngajar-ngajar akidah filsafat yang model Ustadz Labib, relasi. Ya, saya kurang cocok. Saya suka pakai bahasa Arab yang nisbah. Saya mah tradisional. Nisbah. Ya. Saya disifati guru nggak? Kenapa? Dari mana itu Anda ambil? Karena ada fakta. Anda pahamin. Saya punya hubungan dengan Anda. Betul nggak? Hubungan belajar dan mengajar. Nah, dari hubungan itu, ya kan, Anda membandingkan saya dengan hubungan itu, ya, maka Anda punya pemahaman. Ya kan, apa? Guru. Terus kemudian dinisbatkan kepada saya. Ya. Nah, kalau ada kejadian salah di sini, loh ini bukan sifat nggak cocok nih buat Ustadz Yusuf. Berarti sumbernya di mana? Berarti sebenarnya saya nggak punya hubungan itu dengan dia, ngerti nggak? Saya suaminya Fulanah misalnya, wah dipredikatkan suaminya dia, salah. Apa? Faktornya apa? Saya nggak punya hubungan sama dia. Tuhan kok disebut bapaknya si Fulan, emang punya hubungan bapak anak sama dia? Ya, Tuhan kan nggak ngomong saya bukan bapak, tapi langsung sumber pensifatannya yang dibantah oleh Tuhan. Nggak ada yang punya hubungan bapak anak sama saya, kan gitu. Aku maha suci dari beranak dan seterusnya. Ya kan? Jadi hubungannya. Jadi kalau ingin menolak, ya, kita tahu sekarang ya cara pensifatan mendapatkan kata untuk menjadi sifat, cara yang kedua yaitu dengan melihat hubungan. Kalau hubungan itu enggak ada, maka pensifatannya, makna untuk menjadi sifatnya enggak ada. Coba kasus ya kan, karena hubungannya rusak, anak sama ibu, si anak menolak hubungan ibu bapak anak orang tua sama seorang tua. Mau nggak dia disifati anaknya Fulan? Udah nggak mau, karena dia nolak, faktornya di situ hubungan. Nah, gitu. Nah, jelas? Nah, jadi kalau kita mensifati Tuhan, ya pertama, para teolog mengajarkan kepada kita, dari mana itu mana yang kemudian akan kita jadikan sifat Tuhan. Dikasih dua, ya kan, dua metode. Ya, makna yang kemudian kita sifati itu dari
diri Tuhan atau dari hubungan Tuhan dengan makhluknya. Jelas? Kalau tidak ada yang kedua ya, dari hubungan Tuhan dengan makhluknya. Dan hubungan Tuhan dengan makhluknya itu banyak. Makanya dari situ sifat yang kita berikan ke Tuhan, dari makna itu kita banyak memaknai makna-makna, konsep-konsep yang kita kemudian sifatkan kepada Tuhan. Sifatkan itu kita berikan, kita nisbatkan ke Tuhan. Berarti sifat itu adalah konsep. Jelas? Nah, hubungan itu yang kenyataannya. Yang pertama apa? Sifatnya alim. Ya kan? Ada 3. Alim, Qadir, Hayyun. Kenapa itu kita sifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya kan? Karena saya memahami gitu. Konsep ada pada Allah. Saya memahami kesempurnaan pada diri Allah berupa ilmu, berupa hidup, dan berupa kudroh, kemampuan. Dari situ kemudian saya memahami kan, membangun konsep artinya. Nah, konsep itu yang disebut sifat. Yang kenyataan kesempurnaan yang disaksikan, dirasakan itu disebut apa? Kesempurnaan. Ya. Jadi kadang dalam sebagian kitab akidah, sifat itu pekerjaan manusia, mensifati. Jadi kata yang disifatkan kepada sesuatu disebut sifat. Ya, jadi sifat itu lebih kepada bagaimana akal ingin menceritakan, ya kan, kesempurnaan sesuatu. Misalnya ingin menciptakan kesempurnaan Allah. Nah, berarti sebelumnya kita pahami dulu ini sifat ada nggak pada Allah. Kita buktikan dulu, kita pahami dulu ada nggak pada Allah. Ya. Nah, hubungan Allah yang kedua dari hubungan sifat yang makna yang kita sifatkan kepada Allah, yang makna itu kita dapati dari hubungan Allah dengan kalau hubungan itu niscaya. Ada nggak hubungan yang tidak niscaya dan niscaya? Artinya hubungan terbagi kepada niscaya dan tidak niscaya. Hubungan yang niscaya apa? Hubungan Allah dengan makhluknya yang niscaya apa, yang tidak niscaya apa? Misalnya, Allah dikatakan pemberi rezeki. Ya, Allah Razik. Ya Razak kita panggil kan, itu kita sedang mensifati. Nah, yang kita nisbatkan kepada apa? Razak. Razak itu kita ambil dari mana? Dari hubungan Allah dengan makhluk, ya kan? Hubungan pemberi rezeki dan si penerima rezeki. Jadi nisbah dalam bahasa Arabnya nisbah razikiyah wa marzukiyah. Hubungan pemberi rezeki dan yang diberi rezeki. Ngerti nggak? Nah, dari nisbah itu pasti kita akan sebut si pemberi rezeki dengan razik dan si penerima dengan marzuk. Ngerti nggak? Gitu. Ya pokoknya dari nisbah lah. Ya. Jadi, nah intinya nisbah itu cuma satu memang apa? Sebab dan akibat. Gitu. Hubungan Allah dengan makhluknya itu cuma hubungan sebab dan akibat. Hubungan antara sebab dan akibat. Ya. Terus ada hubungan pengampun dan yang diampuni. Ya, wis ini hubungan pengampun yang diampuni. Oh ada hubungan Allah dengan makhluknya, layaknya hubungan pengampun dengan yang diampuni. Berarti Allah bisa kita sebut pengampun. Apalagi hubungan yang dipahami. Bisa nggak dinisbatkan kepada Allah? Ada nggak pada diri Allah? Ya. Punya hubungan nggak dengan ayah? Punya. Kira-kira Tuhan punya nggak hubungan itu dengan makhluk? Hubungan ayah ibu nggak ada. Berarti nggak ada sifat yang diberikan kepada Allah berdasarkan hubungan itu, betul? Gitu. Sebenarnya apa sih maksudnya mereka yang sampai menisbatkan ke kitab sucinya, dan kitab suci itu dari Tuhan. Berarti menisbatkan ke Tuhan kan? Bahwa Isa putra Tuhan, Uzair putra Tuhan. Padahal secara argumentasi mereka nggak punya dalil, secara pemikiran nggak punya dalil. Ya, tapi pengaruhnya udah jelas sangat buruk ya, sangat buruk. Nah, kembali kepada sifat.
Nah, ketika sifat Allah atau makna yang kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita ambil dari diri Allah, ketika kita ngambil itu belum mensifati. Belum disebut mensifati. Setelah kita ambil, terus kemudian kita nisbatkan kepada Allah. Di Allah ada ilmu. Di Ustadz Yusuf ada ilmu akidah misalnya kan. Dari situ Anda membuat konsep kan, memahami konsep. Terus dinisbatkan ke saya, alim bi ilmil akidah. Ustadz Yusuf alim dengan ilmu akidah. Kenapa Anda katakan itu ke saya, orang yang tahu ilmu akidah? Karena Anda melihat saya yang akan disifati dengan itu, dan kesempurnaan atau sesuatu itu ada di saya. Gitu. Yang konsepnya adalah tadi gitu. Udah jelas ya. Nah, itu disebut dengan, kalau diambil dari diri saya apa? Sifat zati. Jelas? Ya. Terus ilmu yang sifat yang diambil dari hubungan Tuhan dengan makhluknya. Nah, kalau ada sifat yang diambil dari hubungan dengan makhluk ke sifat Allah, itu salah. Berarti memang hubungan itu nggak ada. Gitu. Ya kan? Jadi bukan jangan ini orang kan sering langsung nggak layak nih. Ya. Masa Tuhan disebut yang beranak kan gitu. Ya. Nah, pasti kalau kita lihat argumentasinya itu membantah lebih dulu hubungan itu yang menjadi faktor pensifatan. Karena hubungan Allah dengan makhluk itu sumber pensifatan yang kedua. Nah, sifat Allah yang dari hubungan Allah dengan makhluk yang benar, karena hubungan itu ada, layak memang bagi Allah dan layak bagi makhluk. Anda siapa? Punya hubungan dengan Tuhan. Bisa dari kita mengenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Anda siapa? Saya fakir yang lemah, nggak punya apa-apa. Ya kan? Berarti Allah Anda berhubungan dengan siapa? Dengan Ghaniyun Hamid. Nah, dari situ Anda akan mendapatkan satu konsep yang tepat yang diberikan kepada Allah. Nah, itu disebut apa? Sifat fi'liyah, sifat atau makna yang diberikan kepada Allah ya untuk menjelaskan ya khobariyah tadi. Ya kan? Hubungan Allah dengan, karena dia diambil dari hubungan kan? Bersumber dari pemahaman kita terhadap hubungan. Maka ketika kita sifatkan, dia memberitakan. Gitu. Artinya kita kalau lupa ya ingat lagi kalimat tadi, Allah Razik. Nah, itu disebut sifat apa? Sifat fi'liyah atau sifat fi'liyah itu artinya sifat fi'liyah itu pekerjaan, perbuatan. Jadi sifat perbuatan. Ya. Sifat apa? Fi'liyah atau fi'li. Ya bergantung ininya. Kalau ini bentuk jamak, fi'liyah. Sampai sini ada pemahaman, ada pertanyaan? Habis ya? Belum, masih ada dialog untuk tanya jawab. Kalau ada pertanyaan, ini ada dari yang tanya dari Zoom Online. Ya, sambil silakan. bertanya yang lain. Ini ada seorang ibu punya anak remaja usianya 16 tahun sejak SD, katanya unggul dalam matematika dan ilmu-ilmu sains, dan selalu bertanya bagaimana alam ini diciptakan, siapa yang menciptakan alam ini. Nah, dia sudah menjelaskan dengan surat Al-Ikhlas dan sebagainya, tapi dia belum puas. Itu dia tanya bagaimana menjelaskan hal-hal seperti itu kepada anak remaja dan anak kecil, termasuk Allah itu tercipta dari apa. Kalau ada yang lain, kalau ada yang lain ininya. Ya, kalau pertanyaan. Ivan ada yang mau jawab silakan. Ya, gampang ya, cuma milih kalimatnya kadang agak susah. Sangat gampang itu. Saya pernah ibunya Nasrani,
bapaknya Jerman, komunis, ateis, tapi tinggal di Jerman. Jadi ibunya sudah cerai sama bapaknya. Anaknya pernah lama sama ibunya, sama bapaknya kan. Jadi ateis. Dibawa tinggal di Surabaya. Anak saya waktu itu di Yapi. Saya sering main ke sana. Ya kan, anak itu dibawa sama Ikhwan, main ke Yapi. Kayak gitu. Cuman nggak diomongin ke Ikhwan-Ikhwan di sana, takut dikeroyok kan. Ngomongnya ke saya. Tat, ini ateis remaja ini. Ah masa? Ayo kita diskusi kan gitu. Wow, berani itu. Pak, Bapak kalau nggak punya duit, Bapak kemana? Ke ATM kan, nggak manggil Tuhan, nggak nyari Tuhan kan gitu. Berarti yang bisa memenuhi kebutuhan Bapak itu ATM. Walah yang kayak gitu-gitulah. Ya kan? Jadi memang kalau dikatakan ya dalam kitab-kitab akidah, mengenal Tuhan itu dengan cara rasional, ya. Jadi jenisnya itu adalah pengetahuan rasional, maka caranya adalah cara rasional. Ya, ada memang pengetahuan Tuhan yang pengetahuannya itu tekstual, berarti caranya merujuk kepada teks. Ya, teks yang terpercaya artinya pembawa teks itu kita percaya. Nah, itu kan butuh panjang tuh. Kita harus mempercayai pembawanya dulu. Iya kan? Terus membuktikan bahwa teks itu ucapan dia. Kalau dalam kajian usul itu disebut isbat sudur. Bahasa Arabnya. Isbat sudur itu membuktikan bahwa teks itu memang ucapan Tuhan. Apa namanya? Ucapan Rasulullah. Ya, alhamdulillah saya sudah percaya sama Rasul, saya sudah percaya Ahlul Bait. Cuman saya masih bertanya, saya belum yakin apakah ucapan ini ucapan Rasulullah dan Ahlul Bait, ya kan? Nah, masuk kajian isbatus sudur, ilmu rijal harus nguasain, ilmu hadis harus nguasain, mustalahatul udahlah taklid aja ke ulama, ya kan? Ya gitu. Nah makanya kita taklid. Nah jadi nggak bisa kita mendapatkan keyakinan dengan 4 ciri tadi, ya kan, tentang Tuhan kalau pengetahuan kita berupa pengetahuan tekstual. Ya, pengetahuan kita, keyakinan kita tentang sholat tidak memenuhi 4 syarat. Cuman karena ditopang dengan keyakinan kepada Tuhan yang memenuhi 4 syarat, makanya sampai sekarang kita masih meyakini sholat subuh 2 rakaat. Karena kenapa? Karena keyakinan kita kepada Tuhan, kepada Nabi, kepada Ahlul Bait. Kayak gitu. Itu berubah, udah selesai. Kenapa? Nggak ada pondasinya. Karena pengetahuan itu sendiri sebenarnya bukan keyakinan, keraguan yang dianggap. Ikuti keraguanmu. Gitu. Al aslu fi dzan adamul hujjah. Asalnya keraguan itu tidak hujah. Ya, artinya secara rasional nggak ada arti keyakinannya. Bahkan ayat mengatakan jangan ikuti sangkaan. Kecuali sangkaan yang disetujui oleh syariat. Jadi karena kita yakin iman kepada Allah, ya kan? Terus kita yakin kepada Allah dengan apa? Secara rasional kan? Nah, artinya apa? Ada rekomendasi dari rasional untuk mengikuti zon ini yang sebenarnya nggak punya hujah. Akal mengatakan, kan yang ngomong itu kan Tuhan, kan gitu. Nah, itu namanya apa? Dia jadi hujah. Dia jadi bisa disandari zon. Hujahnya dari mana? Diberikan oleh Allah. Namanya disebut hujah syar'i. Aslinya nggak hujah, diberikan oleh syariat. Kalau Allah ciptakan udah hujah, ini namanya hujah akli. Hujah karena penciptaan. Gitu. Sejak penciptaan nggak hujah dia. Zon diciptakan nggak hujah. Tapi belakangan, kayaknya perlu nih aku kasih rekomendasi kan gitu. Supaya beramal. Kenapa? Karena orang susah untuk yakin di fikih itu. Kayak gitu. Ini susah yakin kok di fikih. Banyak orang yang merasa benar sendiri. Padahal dia sendiri nggak yakin. Kalau dibedah keyakinan itu dengan ilmunya, bukan keyakinan itu. Kayak gitu. Dan boleh merasa benar dan menyalahkan orang lain kalau yakin dan yakinnya rasional, nggak pakai bersandar. Pengetahuan kita kepada fikih kan bersandar pengetahuan kita kepada Tuhan, benar nggak? Kepada penyampainya, iya kan? Gitu. Jadi nggak bisa kita mengklaim. Kenapa? Karena orang yang kita salin fikihnya juga dia bersandar sama Tuhan. Dia menjalin fikih itu karena dia bersandar sama Tuhan. Yang sama, jadi nggak boleh itu bukan wilayahnya lain. Nah, itu salah satu alasan. Tapi kalau di sini beda,
Kayak gitu. Itu hak, harus kita ngebenerin, merasa benar itu harus. Tapi jangan membangun suasana. Jadi orang itu bukan karena bodoh dia kafir. Karena kita kasar sama dia, karena suasananya. Banyak orang rusak itu karena suasana. Coba orang baik cemplungin ke tempat brengsek. Jadi brengsek itu. Iya kan? Yang salah siapa? Lingkungan di situ, bukan anaknya tok. Nah, makanya Rasulullah itu kenapa buat Madinah? Karena sebagian orang itu benernya itu sebagian besar orang bahkan dengan lingkungan bi'ah. Tidak ada diutus Nabi kecuali pasti dia akan buat menciptakan lingkungan. Lingkungan yang mendukung. Sedunia disebut apa? Sehingga tidak ada orang di zaman itu yang buruk itu berani terang-terangan. Karena kuat seluruh dunia baik kondisinya. Itu yang ingin diperjuangkan Imam Zaman dan dipersiapkan oleh kita hari ini. Namanya Faraj. Dan itu janji Allah dan janji Allah pasti akan terjadi. Gitu. Jadi jangan lemah dalam menyiapkannya. Ya, kembali tadi sudah jelas sifat dzati. Jadi dari sini baru saya salah satu pembahasan dalam ilmu kalam tentang sifat adalah pembagian sifat menjadi sifat dzati dan sifat fi'li. Ini mau nerangin apa? Ya, cara bagaimana kita mensifati Tuhan ya secara rasional dan kita bisa tahu kenapa ada kesalahan dalam pensifatan Tuhan. Nggak keluar dari dua, dari diri Tuhan atau kalau ada yang salah mensifati Tuhan, oh dia menyangka dari diri Tuhan, padahal bukan dari diri Tuhan. Ya kan? Terus disifatkan ke Tuhan. Salah dong pasti. Atau dia mensifati Tuhan yang dia nyangka dari hubungan Tuhan dengan makhluknya. Padahal Tuhan nggak punya hubungan itu dengan makhluk. Salah. Kan gitu. Sekarang yang biasa kita sebut, yang biasa kita baca dalam Al-Quran, yang biasa kita baca dalam doa, ya, menurut kalian, menurut ikhwan dan akhwat itu sudah benar? Ya gitu. Sudah benar? Apa misalnya di Jausan Kabir? Alim, sifat dzati atau sifat fi'li? Sifat yang kita pahami dari zat Allah atau dari hubungan Allah dengan makhluk? Saya mau ngasih penjelasan dulu. Kenapa ini disebut sifat fi'li yang kedua? Ya, sifat yang makna yang kita sifati kepada Allah itu diambil dari mana? Dari hubungan Allah dengan makhluk kan? Ya, tapi kok namanya bukan sifat nisbah, sifat hubungan, kok sifat fi'li? Nah, karena makhluk itu adalah pekerjaan Tuhan, ciptaan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Jadi hubungan Tuhan dengan pekerjaannya. Makanya sifat fi'li disebutnya. Jadi diambil dari pihak selain Tuhan, yaitu makhluk. Itu pekerjaan Tuhan disebutnya juga dalam akidah. Ya, oke. Apa sifat Allah? Allah Ghafur, sifat dzati atau fi'li? Ayo cepat, siapa yang mau jawab? Fi'li, Ahsan. Kenapa? Karena setelah belajar ini jangan gitu lagi bicaranya. Karena apa tadi? Enggak. Tadi sifatnya apa? Yang saya jadikan contoh? Ghafur. Karena Ghafur saya pahami, ya, dipahami oleh akal dari nisbah Allah dengan makhluk, nisbahnya pengampun dengan yang diampuni. Ya. Jadi di akal kita itu, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, ada nisbah, pemahaman nisbah. Ya, hubungan. Hubungan pasti antara dua pihak ya. Ya. Ya, ada dua pihak nih, ya. Ini pihak pertama, pihak kedua. Statusnya apa dia? Pengampun. Ini umum ya, pokoknya bukan Allah, pokoknya umum ini. Ya, kita nggak berbicara spesifik tentang Tuhan, tapi kita punya pemahaman, ya. Pokoknya di luar sana, di alam nyata, ya, akal melihat, ya, ada dua sesuatu yang berhubungan, ya. Nah, salah satu pihaknya pengampun dan yang keduanya ya diampuni. Nah, kira-kira nih kita sebut apa? Ngarang aja nggak apa-apa. Hubungan antara pengampun yang diampuni.
Selesai. Ini kan kita nggak berbicara spesifik tentang Tuhan. Kira-kira Tuhan dengan makhluknya punya nggak nisbah ini? Punya nggak nisbah ini? Punya. Oke, kalau punya berdasarkan ayat atau riwayat, maka akal akan memutuskan yang memahami nisbah ini. Berarti Tuhan pengampun, gitu kan? Gitu sederhananya. Ya, nah, terus ada pihak, ya, ini nisbah. Ada pihak pertama dan kedua yang berhubungan. Ya, hubungan apa? Anak dan orang tua. Ada nggak di luar? Ada. Ya kan? Kira-kira Tuhan punya nggak hubungan itu dengan makhluknya? Nggak punya. Ya kan? Berarti Tuhan nggak bisa disebut pihak yang pertama ini apa? Orang tua, ayah, ibu, nggak bisa. Kan gitu. Nah, jadi kalau ingin menolak bahwa Tuhan itu tidak beranak, ya kan, nggak punya anak, ya tinggal buktikan bahwa Tuhan nggak punya nisbah ini. Gitu. Nah, salah satu rutenya, kronologisnya, di awal kan kita sudah membuktikan bahwa Allah zat yang maha sempurna. Dari situ kita sudah bisa pahami, kira-kira kalau Tuhan niscaya berhubungan dengan makhluk. Dan Tuhan sebagai zat yang maha sempurna, kira-kira hubungan apa saja yang boleh Tuhan miliki dengan makhluk. Bapak anak nggak bisa, karena Bapak menunjukkan kekurangan kan. Tuhan maha sempurna, jadi nggak mungkin Tuhan sebagai pihak yang maha sempurna sebagai pihak yang berhubungan seperti ini dengan makhluknya. Hubungan apa yang tadi? Hubungan pengampun dengan yang diampuni. Tuhan punya nggak hubungan ini dengan makhluknya? Punya. Meskipun dia maha sempurna, iya cocok banget maha sempurna punya hubungan ini dengan makhluknya. Kalau ini nggak cocok, ya Tuhan sebagai yang maha sempurna, wajibul wujud, terus punya hubungan dengan makhluk seperti hubungan ayah dengan anak, nggak bisa, ya nggak cocok yang maha sempurna itu. Nah, tapi kalau pengampun yang diampuni bisa. Terus yang memberikan hubungan antara pemberi rezeki dengan yang menerima rezeki, ya kan ada kan hubungan di alam nyata. Kira-kira Tuhan punya hubungan dengan makhluk seperti itu nggak? Tuhan sebagai yang maha sempurna wajibul wujud. Bisa, berarti ya, punya alasan Allah disebut Rozi. Kan gitu. Nah, tolong cari apa ayat di dalam Al-Quran atau yang Anda pikirkan yang tidak boleh Tuhan punya memiliki itu sebagai sifat. Ya, selain beranak. Ya, misalnya apa? Jasmani. Kenapa Tuhan dikatakan tidak berjasmani? Itu sifat ya. Nah, kita lihat ya kan ini caranya nih. Ya, jadi ketika kita mensifati Tuhan, ya, itu makna yang kita sifatkan kepada Tuhan bersumber dari mana? Tidak keluar dari dua. Apakah bersumber dari diri Tuhan atau dari hubungan Tuhan dengan makhluknya? Nah, dari sini kita bisa pahami kalau ada kesalahan dalam memberikan sifat kepada Tuhan, ya berarti ya kan kesalahan dalam mengambilnya. Ya, apakah salah ngambilnya? Dia nyangka ngambilnya dari Tuhan, padahal bukan ngambil dari Tuhan. Ngambil dari meja. Ih, keras. Ah, saya sifatin ke Tuhan. Allah keras. Ya nggak bisa. Harus ngambil dari Tuhan. Kalau kamu memahami keras dari meja, maka kamu sifatkan ke meja. Jadi sifat yang kita berikan kepada sesuatu, kalau menurut cara yang pertama, ya kan, itu harus diambil dari sesuatu itu. Ya, itu logika, ya. Nah, jadi dari sini juga kita bisa pahami apa? Kalau ada kesalahan dalam pensifatan, berarti kesalahan di dalam pengambilannya. Salah paham ya. Ya, materi saya cukupkan, silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan, saya gabungkan dengan online dari Pak Hari. Mohon pencerahannya apa yang dimaksud dengan objektif. Itu dia minta definisinya dan apa yang terjadi dengan sifat sebab akibat sebelum penciptaan karena akibatnya belum ada. Dengar ya, bisa ya. Ya. Cuman dua itu, mungkin ditambah di kelas pertanyaan pemungkas sebelum ditutup oleh Ustadz Yusuf. Pertanyaan siapa dulu yang harus Anda jawab? Satu-satu Ustadz. Ini tambahin ini dulu. Pertanyaan terakhir. Afwan Ustadz, saya cuma kurang jelas di sifat fi'li. Sifat yang terlambat sih datangnya. Makanya ya, maaf saya tadi. Ya.
berarti ada ketergantungan dong Ustadz. Berarti bisa dibilang, Bukan? bisa diulang. Itu kan cuma penamaan ya. Dari mana Anda pahami ketergantungan? Allah bergantung maksudnya. Ya berarti Dari mananya gitu. tidak ada pihak lain, sifat itu tidak ada. Kenapa? Ghafur, misalkan. Jika tidak ada yang diberi, berarti sifat itu tidak ada. Tidak ada yang Pengampun. diberi? Iya. Jika tidak ada yang diampuni, berarti tidak ada Iya. sifat itu. Nah, jawabannya ada yang pendek, ada yang panjang. Yang Ya. gampangnya Ustaz. Ya. Ini yang begitu itu sifat fi'li. Ya. Nah, sifat fi'li itu tidak menunjukkan bahwa Allah maha hebat, maha sempurna. Sifat zat itu. Ya. Sifat zat. Ya, jadi Anda harus memahami sifat zat dulu. Nah, jadi nanti dari awal datangnya. Oh, saya lebih pagi. Yang gitu. kedua, Ustaz, apa yang dimaksud dengan objektif tadi, Ustaz? Maksudnya apa, Ustaz? Ya, bahasa Arabnya apa dalam ilmu akidah itu? Nanti kalau bahasa Indonesia saya salah-salah. Mungkin dia tadi dengar antum ngomong objektif. Wah, lupa lagi anak. Ah, Nah, itu dipending aja. Oke. Apa yang terjadi dengan sifat sebab akibat sebelum adanya penciptaan karena akibatnya belum ada? Jadi sifat sebab akibat itu dia sebuah konsep yang tidak dipersepsi dari realitas. Ya, artinya kalau dalam filsafat itu disebut ilmu fi'li, bukan ilmu infiali. Gitu. Jadi akal bisa memahami tanpa harus melihat realitasnya. Justru ketika dia melihat realitas, ya kan, akal menerapkan apa yang dia pahaminya itu. Ya. Jadi ada ilmu, Pak, Bu, ya kan, yang dipersepsi dari realitas. Kalau nggak ada realitas itu, ya nggak mungkin ada ilmu itu. Seperti warna, bentuk, ya rata-rata empiris begitu. Kalau rasional, itu mah dari Tuhan langsung dititipin, paham, meskipun belum ada realitas. Pokoknya akal siap memahami, menyadari, langsung muncul dipahami. Gitu. Meskipun cuma baru ada Tuhan. Gitu. Belum melihat makhluk. Ya. Oke, saya kira Ustaz mungkin closing statement sebelum ditutup 1-2 kalimat, Ustaz. Ya, yang tadi ada sebagian yang saya sampaikan, ya. Jadi kita belajar akidah ini memang ingin membangun keyakinan yang benar, ya, tentang Tuhan, sehingga dari situ petunjuk Tuhan yang lewat hati kita, fitrah kita, ya kan, itu bisa kita dapatkan. Jadi Tuhan itu tidak menunjuki dari apa yang kita pahami dari Quran. Jadi Quran itu masuk, membuka fitrah kita, dari situ Quran Allah berbicara kembali kepada kita. Jadi apa yang kita kenal dari fitrah itu yang sebenarnya petunjuk. Gitu. Karena di dalam beberapa ayat, kalau orang, Allah bilang apa? Mayyahdillahu fala, terus kan mudillalah. Jadi orang yang ditunjuk Allah pasti benar. Ini orang yang dapat petunjuk, kok dia berbuat salah? Ya karena kita menyangka memahami yang benar itu, memahami Tuhan, akidah itu dianggap mendapatkan petunjuk. Gitu. Ketika pemahaman itu membuka hijab kita, ya kan, dan perkataan yang sama muncul dari hati kita, itulah hidayah. Itu pasti meniscayakan amal soleh. Gitu. Meniscayakan istighfar. Istighfar itu menutup kekurangan, ya, atau lubang yang lalu. Waduh, tadi sholat nggak khusyuk. Saya kodok lagi, kan gitu. Nggak apa-apa dalam fikih. Walaupun secara fikih sholat subuh tadi itu sah. Buru-buru, kenapa? Karena bangunnya mepet. Waduh, sampai tayamum segala. Udah gitu tayamum salah, kan gitu. Ya kan? Jangan sholat, kalau sholat di awal waktu, Anda mencari Tuhan. Kalau di tengah-tengah, Anda mencari surga, masih waktu afdol. Tapi kalau di akhir, Anda menghindari neraka, yang penting nggak dosa, kan gitu. Jadi kalau Anda di awal waktu lihat, pasti Tuhan itu yang diinginkan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan
setelah libur ini bermanfaat untuk kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz Yusuf. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab baik di online maupun masih tersimpan di kepala teman-teman bisa ditanyakan insya Allah pada Sabtu depan pada sesi berikutnya. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi kedua yaitu fikih ibadah. Insya Allah kita belajar dari taklid dan sebagainya, dan seterusnya kita bangun lagi pondasi dari benar-benar dasar. Teman-teman nanti bisa bergabung baik di online maupun di offline. Begitu saja teman-teman. Bagi yang baru di sini, kamar mandi ada di sebelah sana bagi yang mau ingin ke toilet, dan bagi yang ingin bawa kopi ke dalam silahkan membuat sendiri dari luar, bisa dibawa ke dalam. Mau teh atau mau kopi silahkan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu kenal Rawana gitu? Enggak, jauh ya. Zaman dengan Sulaiman tadi. Oh, Sulaiman. Anak, iya. Anak nganterin Sulaiman itu pulang dari Iran. Ya. Tahun 99 anak anterin Sulaiman ke Iran, ke Al-Hadi. Kayak gitu. Terus anak balik kan gitu. Balik ke Iran. Siapa nama tuh? Eman nggak pernah cerita. Eman kerja di DPP tuh. Langsung. Iya, ngomong gimana?